Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya. Pada video berikut saya akan melanjutkan materi menerapkan pertolongan ambulasi kepada pasien. Nah, kemudian yang akan dibahas di sini adalah tindakan ambulasi yang keenam, ya, berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan. Nah, seperti kita ketahui, ya, kruk dan tongkat sering digunakan untuk meningkatkan mobilitas pasien. Melatih pasien berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan sebenarnya merupakan kewenangan dari tim fisioterapi. Namun, sebagai seorang perawat, tetap bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dalam menjamin bahwa perawatan yang tepat dan dokumentasi yang lengkap harus dilakukan oleh seorang perawat. Nah, itulah tindakan yang terakhir, ya, tindakan keenam. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di sini adalah alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan ambulasi. Nah, yang pertama adalah kruk. Saya yakin kalian sudah pernah melihat kruk. Kruk adalah alat yang terbuat dari logam atau kayu yang digunakan permanen untuk meningkatkan mobilisasi serta untuk menopang tubuh dalam keseimbangan pasien. Nah, misalnya ini konvensional, adjustable, dan loft strength. Nah, kemudian yang kedua adalah keines. Nah, keines ini atau tongkat adalah alat yang terbuat dari kayu atau logam, kemudian tingginya sepinggang, ya, tingginya sepinggang yang digunakan pada pasien dengan lengan yang mampu dan sehat. Nah, kemudian meliputi tongkat berkaki panjang lurus dan tongkat berkaki segi 4. Nah, seperti ini, ya. Ini lurus, kemudian ini segi 4. Kemudian alat yang ketiga adalah walker. Walker adalah alat yang terbuat dari logam, mempunyai 4 penyangga yang kokoh digunakan pada pasien yang mengalami kelemahan umum, kemudian lengan yang kuat dan mampu menopang tubuh. Pembahasan kita selanjutnya adalah apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ambulasi. Nah, ini harus dipahamin. Yang pertama adalah keadaan umum. Keadaan umum ini berhubungan dengan penyakit, kelemahan, penurunan aktivitas, kurangnya latihan fisik, dan lelah kronik yang menimbulkan efek yang tidak nyaman pada fungsi muskuloskeletal, ya. Kemudian yang kedua adalah tingkat kesadaran. Pasien dengan kondisi disorientasi, kemudian bingung atau mengalami perubahan tingkat kesadaran, tidak mampu melakukan ambulasi dini pasca operasi. Kemudian yang ketiga adalah nutrisi. Pasien yang kurang nutrisi sering mengalami atrofi otot. Kemudian terjadi penurunan jaringan subkutan yang serius dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Pasien juga akan mengalami defisiensi protein, keseimbangan nitrogen, dan tidak ada kuatnya asupan dari vitamin C. Kemudian yang keempat atau D, emosi. Perasaan nyaman, kemudian merasakan adanya kebahagiaan, rasa percaya diri yang tinggi, dan adanya penghargaan pada diri sendiri, ini sangat mempengaruhi pasien untuk melaksanakan prosedur ambulasi. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Pendidikan menyebabkan perubahan pada kemampuan intelektual, mengarahkan pada keterampilan yang lebih baik dalam mengevaluasi informasi. Jadi, pendidikan dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengatur kesehatan mereka. Nah, dalam artian di sini adalah mereka berarti mematuhi saran-saran kesehatan yang disampaikan oleh petugas kesehatan.
Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan. Hasil penelitian mengatakan bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan bertahan lama daripada yang tidak didasari oleh pengetahuan. Maksudnya, misalnya kita mendengar sesuatu yang kita hanya mendengar, kemudian tidak ada dasar ilmunya, kita tidak membuka buku atau membaca jurnal. Kemudian biasanya ilmu yang kita dapat itu hanya sebentar. Contohnya orang yang dengan hanya menghafal dan memahami itu jauh berbeda. Baik, cukup sekian penjelasan pada kesempatan ini. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.